Langsung mawon saya yang nyoteng jenengan tetes. Bisa Mas? Netes bisa nih. Bisa Mas, wis kulino Mas. Oh, sudah itu ya. Seperti ini teman-teman cara pemberian bio NSTM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kandang UB Jaya Farm, Desa Gurah. Kali ini kita lanjutin. Kalau kemarin katanya di kandangnya Mas Anto kena PMK. Amit. Ya, Assalamualaikum Mas Anto. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Mas Anto. Iya. Yang tadi perihal PMK. Iya. Dengar-dengar kemarin juga kena semua teman-teman di sini. Ya terus terang aja di kandang saya ini, di kandang DUB Jaya ini semua itu terjangkit atau terkena positif PMK Mas. Berapa ekor Mas itu waktu itu? Kalau yang terjangkit itu sekitar 11 ekor, itu yang di kandang belakang, tapi kalau yang di kandang depan itu sekitar 9 ekor Mas. Berarti 20-an kan? Iya, sekitar 20-an. Karena ini PMK ini gimana Mas Anto? Kok kayak sekarang jadi momok gitu loh, menakutkan itu kalau menurut Mas Anto itu penyebarannya sampai gimana tuh? Ya masalah menakutkan sih, yang nggak menakutkan Mas. Tapi kalau kayak yang namanya khawatir itu harus, semua peternak itu harus apa ya? Ya harus, semua itu kan juga harus berpikir, masih berpikir itu masalah hewan tuh ngatasinya, penyakit itu ngatasinya gimana, pengobatannya gimana. Dikarenakan penyakit ini nggak bisa dilawan dengan kata-kata takut, harus dilawan dengan kata-kata yaitu harus berusaha. Ya khawatir itu harus Mas, mesti. Ya saya juga khawatir. Yang saya khawatirkan itu yang sapi saya yang besar ini, yang ini sama yang sono. Raden Kondo sama yang besar tadi ya, masih mental tadi ya. Ini yang Raden Kondo ini juga masa pemulihan ini. Ini udah 4 minggu ini. 4 minggu ya? Ya, udah 4 minggu ini udah. Ya alhamdulillah udah mulai pulih kondisinya. Tapi masalah kaki masih bertahap Mas, karena kan pengobatan masalah kaki itu paling riskan, paling sulit, terutama buat sapi jumbo atau sapi besar. Kalau gejalanya apa ya Mas? Di kandang jenengan apa ya gejalanya? Setahu saya PMK itu gejalanya yang ada di kandang sini terutama yang pertama itu demam tinggi Mas. Demam tinggi, sapi itu nggak mau makan, kayak gimana Mas ya, kayak sapi apa ya, lemas gitu loh. Tapi sapi demamnya tinggi, terus sapi itu nggak mau makan, nggak mau minum. Terus gejala setelah demam, gejala selanjutnya itu sariawan. Sariawan. Tapi harus hati-hati lagi kalau udah sariawan, dikarenakan kalau udah sariawan itu kebanyakan itu selanjutnya mesti ke kaki. Yang lebih fatal itu yang ke kaki Mas, dikarenakan air liurnya itu bisa menyebabkan kaki itu bisa terluka. Karena tadi sariawan tadi ya Mas? Ya sariawan. Ngiler-ngiler itu ya? Dikarenakan ngilernya, air liurnya itu kan kalau nggak salah itu kan ada virusnya gitu loh. Jadi bisa merembet ke kaki. Terus kalau masalah di kandang itu ada yang kena 1, ada yang kena 2. Kalau bisa itu disendirikan. Harus di karantina sendiri. Tapi itu juga bisa mencegah, tapi juga nggak bisa mencegah, dikarenakan kalau di kandang itu penularannya itu, kalau menurut saya loh, itu kemungkinan itu dari lalat. Karena tadi ya Mas, lalatnya ngerubuli yang kaki ini itu ya? Ya, lalat itu apa? Dibilang apa itu ya? Nah,
menggerumbuli bau. Yang sakit itu kan mesti ada lalatnya mas. Nggih. Lalatnya mesti ada, terus lari lagi yang nggak sakit, ya itu penularannya dari Penularan lalat. seperti itu. Tapi kalau penularan dari kandang ke kandang itu insya Allah dari udara. Nah memang teman-teman, untuk teman-teman peternak yaitu tadi dari Mas Santo memang tidak boleh takut, ya harus dilawan Harus dengan dilawan. usaha nggih Mas nggih. Usaha, berdoa. Yang terutama itu berdoa mas. Nggih. Kunci utama virus ini. Kunci utama itu berdoa. Nggih. Terus yang kedua itu usaha semaksimal mungkin. Harus semaksimal mungkin. Nggih. Dikarenakan virus ini nggak bisa dibilang remeh mas. Nggih. Diremehkan nggak bisa. Dikarenakan virus ini tuh sangat-sangat rentang banget, sangat ekstrim banget. Iya, sampai teman-teman peternak banyak yang sampai mati ya Mas kan. Ya saya dengar-dengar di peternak yang lain banyak sapi yang fatal itu banyak. Iya. Tapi ya alhamdulillah di kandang sini yang fatal itu kalau nggak salah cuma satu kalau nggak salah. Tapi ya alhamdulillah ini semua ini proses penyembuhan. Proses penyembuhan. Oh ya Mas Santo, ini ada produk Mas Santo, Amit bisa dilihat. Produk apa ini? Bio NSTM Mas Santo. Oh iya mas. Ini saya juga pakai mas. Loh, sudah pakai Mas Santo? Iya. Ini tadi kan saya kesini mau nunjukin ini Mas Santo. Ternyata Mas Santo udah pakai. Udah pakai mas. Ini loh mas. Ini coba. Ini saya juga pakai. Nggih. Ini produk ini Bio NSTM gitu. Iya, benar. Nah ini saya juga udah habis berapa botol ya kalau nggak salah. Iya. Tapi buat sapi semua. Oh, sawi banyak ya. Ya, tapi obat ini ya gimana ya, dibilang jaminan juga jaminan, dibilang enggak juga enggak. Nggih. Yang terutama kita harus tahu cara pengobatannya, terus juga kita harus tahu fungsi obatnya itu gimana. Gitu. Jadi juga bukan cuma obat ini aja yang saya kasihkan ke sapi-sapi saya. Iya, bener Mas. Obat ini juga sama yang lain-lainnya. Oh ya. Yang Memang kalau ini Mas Santo, kalau Bio NSTM sendiri ini kan memang awalnya sebenarnya buat pencegahan. Karena ini untuk daya tahan, kan kalau PM kan semacam kayak corona ya Mas. Iya. Daya tahan ini kalau terserang kan pasti kayak gitu. Cuma kalau pakai ini insya Allah ini saya pakai ini itu buat kalau pencegahan enggak mas. Kalau dulu belum menurut tahu saya, ya? Karena saya belum tahu. Iya. Yang saya tahu sapi Nggih. saya udah terkena PMK. Nggih. Saya beli ini, saya cobalah. Nggih. Ini ada manfaatnya apa enggak? Tapi ternyata ya ada perubahan lah sama sapi saya. Jadi buat pas sakit saya kasih ini, terus sama pemulihan mas. Pemulihan juga saya tetap pakai ini. Tapi juga tetap pakai yang lain, bukan cuma obat cuma Ya, satu. Ya kalau bisa 4 macam atau 3 macam lah obatnya gitu. Karena ini kan cuma untuk di proses pemulihan, tapi kalau kaki kan tidak mungkin ditetesi ini ya Mas. Enggak, kalau yang kaki pengobatannya itu yang lain mas. Nggih. Karena kan ini kan ada bacaannya, Nggih. ada pengarahannya, ini obat buat apa. Kalau di jenengan berapa tetes Mas pakai Bio NSTM? Kalau pakai ini saya satu hari itu 3 kali pengobatan ini mas. Nggih. Oh, 3 misalnya pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Nggih. Terus sekali pagi pemakaian itu saya pakai 10 tetes kalau 10 nggak tetes, salah. nggih. Iya, Nggih. 10 tetes. Jadi pagi 10 tetes, siang 10 tetes, Sore. sore 10 tetes. Gitu. Kita coba Mas ya, Oh, iya, diaplikasikan ini. ini. Ini sapi yang udah pemulihan dari PMK ini. Wah, Ini ini sapinya udah agak normal. Nah ini teman-teman, apalagi sapi yang jumbo seperti ini rawan ya Mas kalau Rawan banget mas. kena PMK. Ini bobot berapa Mas? Dulu waktu mau berangkat ke Jember itu pernah BB itu 1 up 20 kilo mas. Tapi 1 ton? Iya. Tapi sekarang kalau nggak salah ya 900-an lah mas. Oh, karena Dikarenakan, sempet PMK itu, nggih. trouble kena PMK itu. Nggih, nggih. Tapi ini udah ada perubahan. Nggih. Tapi saya juga pakai
Ini bio NSTM nggih. Nggih. pakai ini juga obat-obat yang lainnya. Gitu. Tapi ini caranya. Nggih, cara ngasih ini kandang cara jenengan. ngasih ini sampean tak kabari. Di gimana Mas? Wis dah. Nah, ini. Langsung mawon saya yang penting jenengan tetes. Bisa Mas? Tetes bisa nih. Bisa Mas, wis kulino Mas. Oh, sudah itu ya. Seperti ini teman-teman cara pemberian bio NSTM untuk ini sekarang kondisinya untuk pemulihan ya Mas ya. Iya, pemulihan Mas. Untuk pemulihan di Mas Santo dikasih 10 tetes sekali pemberian. Nah, ini. Iya. Udah terbiasa ya Mas? Iya, Mas. Malah dilihat seneng ya? Iya. Nah, itu teman-teman. Ini setelah pemberian bio NSTM. Kalau sapi setelah dikasih ini kebanyakan itu mengeluarkan air liur Mas. Ya. Ya, itu nggak apa-apa, itu malah bagus. Malah bagus ya? Ya, dikarenakan air liurnya itu bisa keluar, itu malah bagus. Iya. Dan ini kan air liurnya kan juga keluar ini. Ya benar. Dikarenakan sapinya itu belum 100% pulih dari PMK ini. Ini proses pemulihan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa yang mau produk ini ada di agen-agen NASA Mas. Iya, saya beli di Agen Asa Mas. Iya, nah ini saya juga yang beritahu itu teman saya. Coba Mas Arianto sapi sampean kayak ini ki. Kok menawi obat apa tuh iki aku. Nggih. Ya sampean coba sik to. Nggih. Terus akhirnya tak coba, ya alhamdulillah Mas. Nggih. Ya bukan kok gini-gini masalah obat ini, saya enggak, ya cuman ngasih saran sama apa ya, pengalaman lah. Nggih, pengalaman di kandangnya Mas Santo. Ya, apa dikarenakan obat ini, apa dikarenakan obat yang lain, saya juga nggak tahu. Yang penting sapi saya kasih obat ini sama obat-obat yang lain itu ada perubahan. Gitu. Oke, terima kasih Mas Santo. Tadi udah dikasih tahu cara pemberian bio NSTM. Padahal saya tadi mau ngasih tahu Mas Santo. Ternyata Mas Santonya juga udah pakai. Gitu. Udah pakai Mas. Ini tinggal separuh kok. Nah, tapi gue samaan kok gratis sih kok. Oke, mungkin diweni tadi. Mungkin itu dulu video penggunaan bio NSTM. Moga sehat selalu sapinya Mas ini. Amin. Nanti bisa 1 ton up lagi. Ya, amin. Bisa ikut kontes lagi. Oke, sekian dulu dari kandangnya Mas Santo. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.